Cewek itu jangan mau bayarin cowoknya ngopi. Wah, menarik nih. Kalau sekarang aku setiap kali nongkrong di coffee shop, Bil, yang bayarin istriku. Dan cewek. Cewek selalu bayarin aku ngopi. Karena uangnya semuanya di istri Mas. Iya, nah itu dia. Kalau udah nikah, biasanya yang selalu bayarin makan, ngopi, apapun istri, ceweknya. Jadi nggak masalah cewek bayarin cowok ngopi. Gantian pun nggak apa-apa. Gini, aku yang bayar semua minumannya, semua makanannya, dia yang bayarin parkirnya. Fair kan? Gimana fair ya? Kok nggak ada coffee shop yang muter dangdut koplo? Itu adalah tanda kamu belum pernah ke coffee shop sebelum coffee shopnya opening. Karena gini, sebelum opening biasanya bahasanya itu cuman kaosnya dilepas, ngepel, masih ada jemuran-jemuran di sana sini, sambil ngepel, sambil dengerin dangdut koplo keras-keras. Begitu ada pelanggan, langsung bingung. Maaf, baru kemudian musiknya diganti. Selamat datang Kak, mari Kak. Langsung ganti mode. Cuma nggak apa-apa, itu kan seru. Gak ada yang salah juga dengan itu. Paling cuma diketawain. Gak apa-apa, Mas, muter aja terus. Iya lah, karena emang senikmat itu koplo. Koplo itu senikmat itu. Bener kan? Jadi, bener. Orang-orang yang bilang koplo itu kampungan, mereka. Anda yang kampungan. Betul. Belum tahu nikmatnya koplo. Kamu pernah datang ke konser dangdut koplo belum? Belum. Alasan orang datang ke coffee shop untuk kerja, WFH, WFC, dan lain adalah karena mereka mengeluarkan uang untuk ngopi sehingga mereka punya tanggung jawab untuk menyelesaikan kerjaan lebih cepat. Itu yang selalu aku lakukan. Aku jauh lebih produktif kalau ke coffee shop. Barista lebih produktif lagi kalau ke coffee shop, Bil. Ya iyalah kerja. Emang situ tempatnya. Cuman ya itu, jadi teman-teman yang merasa bahwa ngapain sih ngerjain skripsi harus di coffee shop, ngapain sih nugas harus di coffee shop, ngapain sih kerja harus di coffee shop, karena sudah mengeluarkan uang, ada tanggung jawab untuk menyelesaikannya dengan cepat. Produktivitasnya jadi tinggi. Ditambah kalau di kos-kosan ada kasur. Itu harus jauh-jauh. Yang harus gravitasinya itu lebih kuat dari black hole. Minum kopi susu manis segalon pun nggak apa-apa jika kamu maraton setiap hari. Tambah nih ya, kalau kamu kemudian dalam tanda petik anti kopi susuan gitu, berarti kamu tidak suka dong dengan gensi yang setiap hari mengkonsumsi es kopi susu itu. Kalau berlebihan aku setuju nggak Kamu suka. benci gensi yang minum es kopi susu? Enggak. Kenapa tadi? Ini orang. Generasi mama udah mau membuya aku. Sekarang diarahin ke Gen Z. Kayak mau ditolak dari Indo kayaknya. Enggak, maksudnya kan. Jadi kan sekarang kan Gen Z itu lagi suka kopi susu manis yang benar. lucu-lucu gitu kan. Aku selalu sih siap lihat mereka nongkrong selalu kopi susu ngeliatnya. Berarti menurutmu itu habit yang tidak baik? Tidak baik ketika itu berlebihan. Kan Gen Z nongkrongnya sehari 3 kali. Kalau dia lari, nggak apa, terserah. Selama ada olahraga, tapi kayaknya nggak pernah lihat. Oh, berarti menurutmu Gen Z tidak olahraga? Olahraga. Selamat datang di podcast sebelum kamu bangun. Kenapa sebelum kamu bangun? Karena sebelum kamu bangun kita udah lari dan ngopi. Wah, sombong banget sih hari ini. Jujur kaget sih. Janjiannya jam 6 guys. Janjiannya kita jam 6 lari. Aku sedikit telat. Ternyata papasan di tengah jalan setelah aku mulai lari. Dia balik-balik ketemu udah bawa medali. Gimana ceritanya orang Enggak. kita? Soalnya kan sehari sebelum hari Randy itu siapa? Urusan kalian. Aku nggak mau kasih tahu. Aku udah di dalam benakku. Randy Sape. Randy tiba-tiba WA. Oke. Mas, ada event Jogja 10K. Aku daftarin kamu ya. Oke, bilang gitu. Ternyata aku pikir 10K, 10 kilo kan. Namanya juga Jogja 10K kan. Menurutku 10K kan. Ternyata pas respectnya datang ke kontraanku, ternyata cuma 5 kilo. Jadi aku ikut Jogja 10K yang 5K. Nah, terus aku, wah kalau 5K mah 30 menit cukup kali ya. Nih, sombong. Habis aku makanya, kan startnya kan jam 5.45 kan. Oke. 5.45. 4.45 kayaknya kalau nggak salah. 4.45 udah start. 5.4 nggak tahu itulah pokoknya. Yeah. Pokoknya aku hitung-hitung, kalau jam 6 selesai, habis itu bisa lari sama Billy. Ya udah, Bill besok lari ya jam 6 ya. Udah lari ya. Ternyata aku finishnya tuh di 36 menit.
Tetap ya, belum under 30 sih biasa aja sih. Tapi udah dali bos. Saya udah dali sih. Tapi pesku 6. Tadi gimana? Kamu rute larimu gimana? Rute lari rute biasa yang 6 kilo. Rute biasa 6 kilo. Pace-nya tidak tahu karena Anda tidak bawa HP. Karena nggak bawa HP. Ya gitu ya, lari itu nggak harus sebenarnya bisa tanpa lari, olahraga yang murah kok. Iya memang. Buktinya aku bisa aja. Bukan masalah itu, Bil. Kalau HP itu bukan perkara murah. HP itu komunikasi. Iya, artinya kan maksudnya aku menjalani olahraga lari ini bisa tanpa, malah sampai yang se-urgent Tanpa pun, HP. bukan se-urgent HP pun nggak bawa tetap bisa. Nggak perlu yang sesuai rumor-rumor ternyata mahal lari, nggak harus Ya mahal. memang enggak, cuman HP itu harus dimiliki, Bil. Biar aku setidaknya, Bil kamu rutenya lewat mana? Nah, tadi sebenarnya aku mau nyusul, tapi kan akhirnya aku ya adalah 3 kilo aja. Tapi fun fact-nya meskipun race-ku tadi 5 kilo, di kebugaranku, aplikasi kebugaran Apple, Pertama harus diganti dulu bahasanya ke bahasa Inggris. Jangan di Indonesia. itu 14 kilo loh aku loh. 14 kilo. 14 kilo. Jadi memang aku parkirnya itu memang nyari 3 kilo dari start. Itu emang sebelum race udah panas duluan sih. Nah itu makanya. Jadi kan itu kan larinya. Oh, jadi ini maksudnya mau dikasih if nih. If apa? If ini Kalau nggak sampai 4 kilo ternyata berarti Mas 5 kilo ya seharusnya bisa lebih cepat kalau secara kebugaran yang 14 kilo. benar. Cuman kan aku didaftarkannya 5 kilo. Sebenarnya bisa itu 10 kilo itu sebenarnya kan iziran kita kan 10 kilo kan. Isiran kita 10 kilo guys. Itu kan sebelum kamu bangun kami sudah lari. Nah habis lari kami ngopi. Itu habit yang bagus. Ngopinya di mana ini? Kita lagi ada di, kalian bisa lihat sendiri lah di belakang. Amboja. Kita lagi ada di di Amboja, di Amboja. Jalan Demangan Baru yang akan reopening. Nanti tanggal 8, 9, 10 itu bakal ada diskon 50% all coffee. Diskon 50%. Coba. Bayangin. Americano harganya 15.000. 15 ribuan lah. Diskon 50%. Jadi berapa? Biasanya 15.000 itu promo pagi loh. Betul. Di coffee shop lain harga 15.000 tuh udah promo, harga promo. Nah, ini 15.000 dipromoin 50% pula. Itu berarti jadi berapa? Jadi berapa? Jadi dua. Jadi 2. Jadi dua. Jadi menu-menu kopi itu diskon semua menu kopi diskon 50% tanggal 8, 9, 10. Nanti kita nyobain kopi-kopinya, tapi itu nanti aja lah. Kita ngomongin ngomongin diskusi soal kopi lagi. Kita di Amboja, di Demangan Baru. Nanti kita nyobain kopi susunya, americanonya. Betul. Dan 8, 9, 10 ada reopening diskon 50%. Datang, jangan lupa. Kacau sih. Tempatnya enak kok. Temannya seru. Ada lightingnya di situ. Bukan. itu lightingnya. Tapi kalau maksudnya untuk first impression aku datang ya. Ini termasuk kursi favoritku kalau Iya, aku benar, lagi iya. mau FC sih. Benar. Ini kursi favoritku. Lega gitu. Ada ternyata Pak kursi ini. Benar. Karena buat kursi elit. kursi punggung. kalau- Karena banyak kursi-kursi di coffee shop itu yang nggak ada senderannya. Itu dia. Enggak, kadang tuh ada tapi nggak nyaman. Enggak, nah maka gini, ada maupun nggak ada, mungkin memang didesain biar kamu tuh nggak lama di situ. Dan mejanya harus goyang-goyang. Iya, harus disumpelin. harus Buat bisa seimbang. biar bisa seimbang. Bahkan kadang diganti meja masih gonjang-ganjing. Betul. Ternyata yang tidak imbang bunyinya. Gak tahu, aku selalu heran kenapa kursi coffee shop itu selalu nggak ada senderannya. Kalau ada pun tidak nyaman. Kalau ada yang nyaman, itu harus kita apresiasi. Betul. Kita kayak ini nyaman. Betul, ini nyaman. Ini adalah hal yang mau ku highlight dari tadi. Ini adalah kursi yang ku nantikan siapa ke coffee shop benar. sih buat UFC. Coba aja semua coffee shop kursinya kayak gini. Cuman ya memang kursinya mahal. Ini mahal sih. Ini mahal sih, Iya, guys. ini harus kita apresiasi dan mejanya tidak gonjang-ganjing bahkan. Aman. Dan warna mejanya sama kayak kursinya. Warna kursinya. Penting buatku warna serasi kursi dan meja tuh penting menurutku. Nanti outfit baristanya juga harus serasi juga dengan Sama ini. dengan kursi meja enggak harus. Itulah pokoknya. Ayo masuk pembahasan, Bil. Ini betah, ini kita ngomong berjam-jam, kursinya nyaman soalnya. Dingin, ada lightingnya, Bukan, ini lightingku. ada kameranya. Ini lightingku. Ayo masuk pembahasan lah. Oh, kita masuk langsung ke pembahasan ya guys. Boleh nggak sih mas sebenarnya kita? Atau aku? Atau ada nggak temen
yang dia pengen ngopi tapi nggak punya uang. Gila, Bil. Uang itu adalah harus dimiliki untuk bisa bertahan hidup kan. Betul sih. Betul sih. Kalau dia nggak punya uang, pilihan utamanya itu, keinginan utamanya itu jangan pengen ngopi. Kalau kamu nggak punya duit, harusnya kamu pingin punya duit. Masa nggak punya duit pingin ngopi? Nggak punya duit harusnya pingin punya duit kan? Tapi zaman sekarang tuh kopi udah bagian hidup, Mas. Lebih baik nggak makan daripada nggak ngopi kan? Kopi itu udah bagian dari hidup. Jadi ada nih tipikal orang yang dia tuh nggak punya duit tapi pengen ngopi gitu. Ya ada lah, ada. Yaitu salah satu cara paling mudah adalah jadilah badut tongkrongan. Karena biasanya badut tongkrongan Akan selalu diajak. akan selalu diajak dan selalu ditraktir. Tapi dia punya kewajiban lucu. Bebannya harus lucu. Begitu kamu datang tidak lucu, kamu dipesenin Gojek suruh pulang. Jadi gitu ya. Cara biar kamu bisa ngopi tanpa ngeluarin duit adalah jadi badut tongkrongan. Dan syarat jadi badut tongkrongan harus lucu. Minimal masuk suci lah. Minimal masuk. Top apa ya? Kalau udah masuk TV itu top apa ya berarti udah ya? Free show aja nggak apa-apa lah. Oke. Nggak, cuman ya itu. Tapi menurutku memang ya, kalau misalnya kamu nggak punya uang, kemudian pengen banget ngopi, terus sampai pinjol sampai apa, menurutku jangan sih. Gak mungkin sampai ada yang mau pinjol buat demi bisa nongkrong ngopi. Ini ada ya orang-orang yang memang haus akan validasi itu, bahkan rela minjem uang temennya hanya untuk memuaskan gaya hidupnya, ngopi di coffee shop, jalan-jalan atau apa, bahkan sampai pinjol hanya biar apa? Biar di media sosial kelihatan, wih, ini orang ngopi terus ya. Ada orang-orang kayak gitu, memang aneh, cuman ada. Coba tag orang-orang kayak gitu. Dia sering ngopi tapi ternyata latar belakangnya kayak banyak pinjol gitu-gitu. Ada. Bahkan mungkin di lingkungan pertemanan kita mungkin ada. Cuma kita nggak tahu aja. Bukankah survive dulu yang lebih penting itu? Iya, makanya harusnya ya normalnya itu ya. Kita kan biar bisa hidup itu kan butuh sandang, pangan, papan. Meskipun papan sekarang susah karena rumah makin mahal ya. Cuman kan setidaknya kamu tuh setidaknya punya duit untuk bisa makan, minum, ya, setuju. bernapas, transportasi, punya HP. Maaf. Dan lain. Nah, jadi kalau kamu nggak punya duit kemudian pinjol untuk ngopi, menurutku kayaknya salah prioritas, Bos. Tapi kan ada yang bilang dengan kita nongkrong juga berjejaring itu akan memunculkan rezeki lain-lainnya. Itu dia, cuman berminimumnya kamu jangan reruntuhan. Karena berminimumnya itu kamu setidaknya sudah kerja, punya penghasilan yang oke, cukup, bisa ditabung, spare untuk ngopi. Nah, itu untuk berelasi. Tapi kalau kamu pengangguran, beban keluarga, Aduh, musuh masyarakat, dibenci ibu-ibu arisan, habis itu kamu ngopi hanya demi cari relasi, ya nggak bisa dong. Nggak bisa, kamu setidaknya jadi manusia seutuhnya dulu, punya pekerjaan, baru habis itu nongkrong, berelasi. Nah, itu bener. Karena memang menurutku harus kerja punya duit, habis itu baru berelasi lah. Jangan dibalik. tapi maksudnya aku masih sampai ini aku nggak paham tekanan apa yang sampai mengharuskan kita ngopi sampai punya latar belakang sebenarnya nggak mampu buat ngopi. Karena pengen terlibat menjadi bagian dari kelompok tertentu. Apa? Bagian apa? Misalnya Kelompoknya teman-temannya nongkrong, dia nggak nongkrong, dia khawatir dikucilkan dengan tongkrongannya, dia tidak menjadi bagian dari circle keren itu. Akhirnya minjem duit ke sana sini untuk bisa ngopi. Banyak orang kayak gitu. Bahkan nih ya ini contoh gini, ada orang minjem ke aku, tak tagih misalnya, oh belum bisa ya, belum bisa. Kok kamu bisa ngopi terus ya? Perasaan kemarin tak tanya belum gajian deh. Sudah 2 bulan yang lalu. Masa dia gak gajian 2 bulan kan gak mungkin. Aku sudah bilang dicicil aja gak apa-apa. 10.000 pun gak apa-apa kamu cicil. Sebenarnya kamu punya etikat baik untuk pelunasin. Dia ngopi bisa kemana-mana. Bisa beli di JO semua pocket. Ya meskipun itu untuk kerja mungkin. Bener. Cuman kan masa setidak punya uang itu, sampai kamu ngelunasin pinjamanmu aja nggak bisa, tapi kamu bisa ngopi. Jangan-jangan aku curiga sebenarnya dia ngopinya juga pinjam sana, pinjam sini. Ada orang-orang yang demi
join circle tertentu demi bisa ngopi tiap hari bareng mereka, mereka rela minjem duit. Nah orang-orang kayak gitu memang yang harusnya dibantu. Dibantu apa? Dibantu untuk pergi aja sana. Dibantu untuk menemukan jalannya sendiri. Artinya dikucilkan. Cari kerja. Nah itu dia masalah cari. Gini, Bill, cari kerja itu butuh skill. Dia punya skill tidak? Kalau tidak, ya udah, susah. Ngopi kuncinya, berelasi lagi. Itu ya, cuman kan untuk berrelasi kan harus punya harus punya duit dulu. Benar. Jadi menurutku orang yang nggak punya duit dan sampai ngutang untuk ngopi hanya biar dia bisa nongkrong bareng teman-temannya, kayaknya ada yang kebalik dengan pola pikirnya deh. Dia mungkin pakai celana di dada deh kayaknya dia. Kebalik prioritasnya bos. Enggak, jangan kayak itu, jangan kayak itu. Udah, stop. Kalau nggak punya duit, jangan maksa untuk ngopi. Cari duit. Kerjalah, jadi apa aja bebas. Yang penting tidak merugikan orang lain. Habis itu barulah kalau mau ngopi-ngopi nggak masalah. Kalau mau ngopi gratis, jadi barista. Itu dia benar. Jadi barista. Itu pun kerja kan? Kerja. Itu pun kerja. Kalau kamu pengen bisa ngopi gratis setiap hari tanpa bayar, jadilah barista. Karena pasti ada jatah ngopi atau waste yang gagal bikin. Itu yang dia sampai kembung tuh. Sampai kembung. Next, pembahasan berikutnya. Tapi nggak tahu ya kenapa orang kan sekarang banyak banget nongkrong buat ngopi itu malam hari. Betul. Padahal bagiku atau bagi kita ngopi itu harusnya pagi hari. Pagi hari. Lari baru ngopi. Pagi hari. Bahkan malam hari yang nongkrong ada yang mesen americano itu mau melek sampai kapan? Iya itu benar itu. Tapi buat aku ya, aku kan tim americano selalu. Oh nah ini dia. Nah ini dia pas banget. Pas banget kita lagi ngomong kopi mas. Nih, Americano Ice. Ini Americano Ice. Ya, ini untuk yang ini. Ini es kopi. Ini Indonesia no? Ya. Ini namanya Indonesia no? Iya. Ini apa? Ini karamel macchiato. Karamel macchiato. Iya, aku Indonesia no aja. Boleh. Ini hot. Americano. Mau pakai stirrer? Enggak usah mas? Nggak usah. Oke, aman. Siap. Terima kasih. Pas banget nih, padahal tadi kalau misalnya ini belum datang, aku akan tahan kamu untuk membahas isu ini. Nih, kebetulan ini datang. Ngomong-ngomong tadi yang kopi malam itu. Aku sendiri tim kopi pahit. Kamu tim yang ngopi harus pahit. Kenapa? Dibandingkan kopi manis. Kenapa? Karena aku mengonsumsi gula di bentuk yang lain. Apa? Banyak. Aku bisa konsumsi kayak snackku ada manisnya gini-gini. Jadi aku tidak kecuali aku seharian nggak ada konsumsi yang manis-manis, aku akan pesen kopi manis. Berarti kamu anti kopi manis? Nggak anti. Ini dia yang bikin dibui aku. Nggak anti kopi manis. Menurutku kopi pahit kopi manis nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Tapi kamu benci. Kamu tidak mau pesen kopi manis. Nggak akan pesen. Tapi lebih ke lihat sehari-hari itu aku udah konsumsi gula udah banyak apa belum. Misal aku sehari ini udah konsumsi makan udah berapa kali deh. Misalnya dari nasi kan udah ada. Misal aku makan pakai ada es tehnya. Ya udah aku kemungkinan kalau malam atau setelah di hari itu ada nongkrong lagi, aku nggak akan mesenin kopi manis. Akan kopi pahit. Akan kopi pahit atau mungkin aku mesen mineral. Ya meskipun mineral marginnya tinggi tapi kan setinggi-tingginya marginnya 50% tapi tetap sedikit ya kalau Dengan snack. Dengan snack. Enggak, kalau menurutku kopi manis tuh nggak apa-apa, Bill. Oh ya? Ya nggak apa-apa, aku juga ada. Ya aku juga nggak apa-apa, benar nggak apa-apa. Sesuka-sukanya aku sama kopi pahit, kadang aku pengen kopi manis. Kenapa? Karena pengen aja. Larga kok kopi manis. Pingin. Memang apa salahnya? Nah itu dia. Hanya karena aku sering bilang, aku suka long black, aku suka manual brew, aku suka kopi tanpa gula. Begitu aku bisa pesen kopi susu manis, diledekin. Minum kopi kok manis mas? Bukannya kamu loh, masa kamu minum kopi manis? Memang kenapa? Lah pingin. Larga kok. Kamu masa iya aku kan memang lebih suka kopi pahit, panas, wajib panas pula. Cuma kan sesekali juga butuh susu, espresso dan gula dan es batu. Oke. Apa salahnya?
Jadi teman-teman nih ya, kalau misalnya aku ke coffee shop kemudian pesen es kopi susu manis, jangan diledek. Ledekin. Jangan. Larga kok. Jangan. Kopi manis. Nah, kayak misalnya ini di Amboja. Indonesiano lur namanya. namanya Indonesiano. Indonesiano. Makanya kamu tidak memperhatikan sih Bil. Bukan gitu. Konteksnya aku meng-highlight lagi aja. Indonesiano. Kenapa? Nih, kita kan pelari sekarang nih. Setiap hari bisa 10 kilo. Oh iya benar. Kita butuh energi untuk dibakar biar bisa lari kan. Ya. Kita butuh gula yang menjadi energi kan. Ya. Dari ini Indonesiano. Amerika. No. Ini. Energinya dari mana? Dah, ini. Itu untuk stimulan biar deg-degan, biar larinya kencang. Iya, tapi kita butuh ini biar kita tidak kelaparan di tengah jalan. Energi, bikin kenyang. Minum kopi susu manis segalon pun nggak apa-apa jika kamu maraton setiap hari. Segalon. Maraton Nggak setiap sih, hari. kalau nggak segalon juga. Maraton Sebastian Sawe. Itu mungkin ngetop Indonesia dari dari Amboja di Kenya sana itu. Ada Indonesiano deh kayaknya ya. Dari Amboja, Indonesiano 1 galon untuk Sebastian Sawe. Butuh energi. Tetap kopi pahit lah, kopi pahit. Doping yang sehat, buat ngebus. Kenapa? Berarti kopi susu nggak sehat menurutmu? Kalau kebanyakan, Kalau kebanyakan kan? Lah kalau misalnya 1 galon. kan kalau maraton setiap hari, minumlah es kopi susu manis segalon setiap hari. Kalau kamu lari maraton setiap hari, Ya. butuh energi. Benar. Ditambah nih ya, kalau kamu kemudian dalam tanda petik anti kopi susuan gitu, berarti kamu tidak suka dong dengan gensi yang setiap hari mengkonsumsi es kopi susu itu. Kalau berlebihan aku setuju nggak Kamu suka. benci gensi yang minum es kopi susu? Enggak. Kenapa tadi? Ini orang. Generasi mama udah mau membui aku. Sekarang diarahin ke Gen Z. Kayak mau ditolak dari Indo kayaknya. Enggak, maksudnya kan. Jadi kan sekarang kan gensi itu lagi suka kopi susu manis yang Benar. lucu-lucu gitu kan. Aku selalu sih siap lihat mereka nongkrong selalu kopi susu ngeliatnya. Berarti menurutmu itu habit yang tidak baik? Tidak baik ketika itu berlebihan. Kan Gen Z nongkrongnya sehari 3 kali. Kalau dia lari, Oh nggak apa-apa, terserah. Selama ada olahraga, tapi kayaknya nggak pernah lihat. oh berarti menurutmu gensi tidak olahraga? Olahraga. Kelihatan lah, tapi maksudnya dari visualnya kelihatan kok mana yang olahraga apa enggak. Jadi menurutmu gensi yang nongkrong 3 kali sehari dan minum es kopi susu manis itu banyak yang tidak olahraga? Banyak sih, banyak. Pasti ntar yang komen juga bilang, aku lari. Ya udah kamu lari, tapi banyak yang belum nggak lari. Nah, makanya- Banyak yang nggak olahraga. Nah makanya jadi sebenarnya minum es kopi susu manis 3 kali sehari pun tidak masalah. Selama diimbangi sama olahraga. Kira selama dibagi dengan Amerika. Oh ada Americano juga diselipin ya. Selama Gimana sih? olahraga benar sih. Benar. Jadi kayak misalnya ini es kopi susunya kan legit nih. Ini di Amboja ini gue rasa kalau opening gensi bakal suka nih. Tapi itu tadi sesuka-sukanya kamu dengan Indonesiano-nya Amboja, kamu pesen 5 kali sehari selama setahun nonstop, imbangilah dengan lari, dengan nge-gym, Olahraga. dengan ikut Ironman. Iron Man. Itu. Jadi makanya nih ya, ini kan kita lagi pagi lari, abis itu ngopi kan. Betul. Join aja mending. Lari bareng kita, ngopi di Amboja, Betul. tapi kita menyendiri. menyendiri. Gak usah terlalu banyak komunikasi, fokus kita olahraga. Fokus kita olahraga, abis itu ngopi bareng-bareng. Dan jangan lupa Amboja bakal reopening 8, 9, 10 besok ini Diskon 50%. Mei. Ini berarti nanti akan menjadi lebih murah karena menunya murah-murah. Ini Amerikananya 15 ribuan, Dapat 2. dapat 2 kalau di diskon. Apapun menu es kopi susunya 8, 9, 10 Mei 2026 akan diskon 50% dan setelah itu akan harga normal dan harga normalnya pun murah. Dan es kopi susunya, Jujur masih murah buat es kopi normalnya. susunya yang kayak gini itu gensi-gensi akan cocok. Minumlah sebanyak mungkin. Ini tadi apa? Macchiato ya? Karamel macchiato kayaknya. Minumlah sebanyak mungkin. Diminum kopi susu manis. Nggak manis tahu? Enak kok, tapi Belum aja.
Bebas minum kopi manis. Habis olahraga. Itu kan benar. Makanya jadi minum es kopi susu manis itu nggak apa. Cuman emang daily drink itu ada nggak istilah daily drink? Daily drink. Kan ada daily driver, ada daily apa? Apa sih? Daily food. Buat minuman sehari-hari itu tetap long black atau americano panas, pahit tanpa gula. Tetap americano Ada ice. gula ini. Pahit. Jadi ini enak sih. Ini enak kok. Makanya Setelah diaduk manis enak. atau biar imbang pesenlah 2 yang manis dan yang pahit. Oh iya dong, namanya juga. Lah, nongkrong kan anak-anak sekarang lama mas. Betul. Sejam, masa pesannya cuma 1. Nah itu dia. Menurutmu anak-anak yang nongkrong di coffee shop lama dan pesennya cuma 1, menurutmu itu keterlaluan nggak? Keterlaluan. Kenapa keterlaluan? Ya nongkrongnya lama. Ini tuh mau ditahan sampai berapa lama sih ini? Dihabisin. Habis itu. Nggak, masalah itu yang nongkrong pada lama tuh minumnya dikit banget. Nah, Minumnya dikit banget. Karena mereka lebih suka tempatnya daripada kopinya mungkin. Karena menurutku kalau ada orang yang suka dengan kopinya itu tidak mungkin dia akan meminumnya lebih dari setengah jam. Setuju. Aku setuju. Iya. Aku kalau nemu kopi yang enak, Pasti akan langsung dihabisin aku langsung habis. dalam sekejap. Mau kegiatannya apa, mau kegiatan apapun, mau itu aku ngopi untuk nongkrong, mau aku itu Nongkrong buat untuk ngopi. bukan, mau aku itu ngopinya buat kerja, cepet habis kok. Kalau enak kan, kalau enak pasti akan cepet. Jadi Betul. menurutku tidak masuk akal kalau ada orang yang nongkrong berjam-jam dan pesennya cuma 1 dan minumnya dilama-lamain. Apa yang kalian harap? Iya, karena juga misal kalian pesan es juga es batunya akan cair. Es batunya akan mencair. Hambar. Kemudian kalau misalnya panas pun akan dingin. Iya kan? Iya, masa suhu ruangan gitu. Itu FYI ya. Nah, tapi orang-orang yang nongkrong berjam-jam cuma pesen 1 mungkin harus diberitahu bahwa menurutku ada aturan tidak tertulis seberapa lama kita boleh nongkrong di coffee shop kalau pesennya cuma 1. Itu terkait patokannya di harga produk yang kita beli atau apa Ya, ya? kalau menurutku ya harga produk yang kita beli kita kalikan dengan waktu normalnya. Ya sebenarnya itu cuma matematika, maksudnya itu kepercayaan sendiri aja ya. Tapi kalau menurutku menu apa yang paling murah di situ selain air mineral itu equals setengah jam. Oke. Katakanlah misal 15.000 yang paling murah. Ya udah berarti kalau kamu beli itu kamu masih boleh nongkrong di sana setengah jam. Kalau kamu ingin nongkrong 2 jam, ya pesenlah lagi sebanyak 2 jam itu. 15.000 dikali berapa itu? Atau pesen 1 sekalian yang equal segitu. Menurutku itu fair menurutku. Kamu tidak terlihat kurang ajar. Oke. Dan di coffee shop juga, oh dia pesen berkali-kali kok. Atau, oh dia pesen 1 tapi yang nominalnya gede kok. Menurutku gitu. Oh tapi mungkin anak-anak nongkrong tuh kenapa bisa lama? Karena kan equalnya bareng-bareng. Ya tidak bisa gitu dong. Tidak bisa gitu dong. 1 orang harus 1. Kan satu orang ini 15 Tidak bisa diakumulasi. Ya equal tuh Kalau berapa gitu tuh? konsepnya coffee shop kapasitas 600 seat. Semua pesen 1 boleh nongkrong sampai lebaran tahun depan, Dil. Nambah 1 orang, nambah lagi. Gak bisa gitu. Gak bisa. Jadi menurutku waktu nongkrong ideal di coffee shop adalah setara dengan harga pembelian dari minuman yang kamu beli. Oke. Tapi itu kesadaran pribadi sih. Ya mungkin pasti banyak orang yang tidak setuju, ada orang yang akan setuju. Biasanya yang setuju itu yang sadar diri, yang tidak setuju itu biasanya yang rojali. Oke, yang merasa ya ini aku beli 1 ya ada harga. Maksudnya harganya segitu kok. Ya terserah aku mau sampai kapan. Iya benar. Ya cuman ya tadi ya itu etika aja sih menurutku sih. Itu memang tidak ada aturan tertulis. Benar. Cuman menurutku idealnya kayak itu. Bukan idealnya. Menurutku apa ya? Pantasnya kayak gitu. Oke. Ya kali kamu mau dari opening sampai closing cuma pesan 1, itu menurutku ya antara kurang ajar atau memang dia nggak mikir aja sih menurutku. Oke. Dan kalaupun ternyata kita mesennya lebih, sebenarnya itu juga akan men-trigger kamu buat ngerasa aku udah spend keluar banyak nih, produktivitasku harus lebih tinggi. Oh itu dia benar itu. Itu mungkin sense itu yang nggak betul, ada. benar. Jadi misal kita mau kerja kreatif atau kerja open di coffee shop,
kemudian kita spending, berarti kan kita punya tanggung jawab bahwa aku harus produktif kan. Bener. Itu trigger produktivitas Benar, manusia itu, kan. ya, benar, itu trigger produktif. Benar. Karena kalau misalnya kita, nah itu dia alasan orang datang ke coffee shop untuk kerja, WFH, WFC dan lain-lain adalah karena mereka mengeluarkan uang untuk ngopi sehingga mereka punya tanggung jawab untuk menyelesaikan kerjaan lebih cepat. Itu yang selalu aku lakukan. Aku jauh lebih produktif kalau ke coffee shop. Barista lebih produktif lagi kalau ke coffee shop, Bil. Ya iyalah kerja. Emang situ tempatnya. Mana itu? Jadi teman-teman yang merasa bahwa ngapain sih ngerjain skripsi harus di coffee shop? Ngapain sih nugas harus di coffee shop? Ngapain sih kerja harus di coffee shop? Karena sudah mengeluarkan uang, ada tanggung jawab untuk menyelesaikannya dengan cepat. Produktivitasnya jadi tinggi. Ditambah kalau di kos-kosan ada kasur. Itu harus jauh-jauh. Yang Harus gravitasinya itu lebih kuat dari black hole. Jujur iya itu kuat banget. Benar. Sambil rebahan Nggak, mustahil. Pertama enak, tapi habis itu ngantuk. Sebelum ngantuk Netflix dulu. Iya, ya. Bisa nih satu episode, bisa nih satu season. Bisa nih scrolling bentar. Jadi makanya karena ada responsibility uang yang sudah dikeluarkan, ya itu tadi kita bisa lebih produktif. Aku setuju itu. Iya kan? Jadi jangan salahkan orang yang apa-apa kalau mau kerja, mau nugas, mau skripsian di coffee shop ya. Karena itu mungkin adalah bentuk mereka bisa produktif saat kerja. Makanya semua kantor sebaiknya Punya bar kopi. enggak. Apa? Karena kan nggak bayar, enggak. Kerjanya harus di coffee shop. Yang bayarin siapa? Bosnya lah. Itulah alasan kenapa coffee shop itu biasanya isinya adalah orang-orang pekerja kreatif. Oh benar. Coba kamu datang ke sebuah coffee shop, aku jamin 40% penghuninya Pekerja kreatif. agensi kreatif, Benar. konten kreator, Benar. Billy. Iya, aku mudah ditemukan sih di coffee shop. Itu makanya jadi kayak gitu, nggak apa. Jadi produktiflah di coffee shop. Itu klip bagus itu. Lanjut. Nah, kan kita lagi ngomongin soal produktivitas. Mas tuh kalau ngopi, Mas tim ngopi untuk kerja atau untuk nongkrong? Ngopi untuk nongkrong atau ngopi untuk kerja? Nongkrongku itu kerja pertama ya. jadi pertama gini, aku itu kan kerjaanku kan sebenarnya lebih banyak bengongnya kan. Iya dong. Ya. Kalau ngomongin aku ada tim yang ke coffee shop untuk bengong, ngopi sambil bengong. Karena caraku produktif adalah dengan cara bengong. Mencari ide-ide, mengobservasi, mengekstrak pengalaman. Nongkrong tuh, tau gak makna nongkrong tuh kayak ada orang lain juga. Coffee shop kan ada orang lain. Tapi mudah kenal. Yang temen, yang nongkrong tuh yang kayak lagi pernah lihat orang nongkrong gak sih? Pernah. Yang rame-rame. Oh, nongkrong tuh maksudnya datang untuk ngobrol sama temen. Punya temen gak sih? Dikit. Pertama gini, itu pun observasi kan. Oh, Billy ini rewel banget kalau di tongkrongan. Meja sebelah kayaknya lirik-lirik mulu deh. Oh, berarti Billy itu adalah tipikal orang yang akan rame dan menyebalkan di coffee shop. Iya. Mungkin kayak gitu kan? Enggak sih. Jadi itu kan jadi observasi kan. Nah, nongkrong itu part observasinya. Itu dia menurutku. Jadi meskipun Mas sendiri itu bengong itu, Mas anggap itu nongkrong. Ke coffee shop. Bengong. Nah, kalau kamu gimana? Aku tim yang ngopi untuk kerja. Berarti kamu nggak akan nongkrong di coffee shop? Tapi mostly kebanyakan, kalau dihitung dalam sebulan aku kebanyakan nongkrong ke coffee shop untuk kerja sih. Nongkrong? Kerja. Salah. Selama sebulan aku kalau dilihat secara produktivitas aku coffee shop itu ngopi buat kerja. Oh, bukan untuk nongkrong. Buat kreativitas, buat nyari ide, buat nulis. Jadi itu berarti kan bengong kan produktivitas kan? Nongkrong atau kerja pembahasannya. Oh iya, benar. Dan masalahnya ada orang-orang yang kerjanya itu nongkrong, Bil. Nggak dapat apa-apa, cuma kerjaannya nongkrong. Ada orang-orang gitu. Ya pengangguran, kerjamu apa? Nongkrong. Ini orang yang nggak punya uang tadi nih, Iya. yang di awal tadi. Kerjanya jadi madu tongkrongan Ini. gitu. Ada orang-orang kayak gitu. Jadi menurutku ya, kalau aku lebih suka sebenarnya, nah gini, bateraimu habis. Enggak. Kan memang ada orang yang ke coffee shop untuk ngopi doang, ada yang untuk kerja, ada juga yang untuk
nongkrong bareng-bareng kan. Nah, orang-orang yang datang ke coffee shop untuk ngopi doang, biasanya memang coffee shopnya itu spesialis nyediain kopi-kopi yang oke. Ah, benar. Nah, orang yang ke coffee shop untuk kerja, biasanya datang ke coffee shop yang kayak gini nih. Ya, Kursinya kursinya enak, gini, mejanya oke, kopinya juga oke. Benar. Murah-murah pula, bisa berlama-lama. Benar, jadi kalau mau spend lagi bisa nambah Iya, lama lagi. karena nyaman kan. Bener, nyaman. Semakin nyaman tempat, semakin kita betah, semakin kita harus pesen lagi kan. Betul. Nah, itu ada juga tempat yang kayak gini. Ada juga tempat yang memang fokusnya untuk nongkrong aja, yang kursinya gonjang-ganjing, Iya. mejanya Iya. misalnya diangkat, cuman tutupnya yang keangkat, itu ada kan. Kursi tanpa senderan. Kursi tanpa senderan. Nah, itu memang spesifik untuk yang nongkrong. Jadi mau ngopi, mau nongkrong, mau kerja, carilah tempatnya yang sesuai dengan itu. Kalau misalnya ke Amboja, ya kerja aman, nyantai, sambil ngopi-ngopi enak. Karena kopi susunya manis, enak, lucu, menarik banget ini. Jensi pasti suka, murah-murah juga. Bisa malamnya ini pasti akan full tongkrongan ini. Tapi kalau pagi biasanya market untuk orang-orang yang kerja, WFC, ibu-ibu arisan. Trauma kok kan. Enggak trauma. Itu kan aku cuma nyampein POV barista, bukan aku yang nanya. Kok bisa sih jadi aku yang dibui? Karena kamu yang bilang benci, Bi. Padahal kan aku nyampein POV orang lain. Bagian kenapa di komentar ini bagian itu aku potong. Lanjut. Ini memang konsepnya tuh memang lanjut gitu ya. Enggak ngalir. Patah banget ya. Patah banget guys. Masih magang. Dua. Lama nih. Enggak akan aku cut ini. Enggak akan aku cut. Ayolah dikat lah. Mas, aku nggak tahu kenapa sebel banget ke coffee shop yang musiknya tuh terlalu keras. Terlalu keras. Terlalu keras. Lah, ya mungkin emang itu membuat barisanya menjadi semangat gitu, kerjanya gitu. Aku pengunjung, bukan barista. Aku datang coffee shop bukan bikin kopi. Jadi kamu benci ke coffee shop yang musiknya itu diputar terlalu keras. Benci banget. Benci banget. Dendam. Murka. Nah, mungkin karena gini. Barista itu biasanya semangat kerja saat dia mendengar lagu yang dia suka. Kenapa POV-nya barista? Bentar dulu, Customer. Ini tak kasih POV. Oh jadi Barnya musik dulu. Jadi musik di coffee shop itu untuk kepentingan barista. Bentar dulu. Jadi gini, kalau misalnya barista itu kerja apalagi lagi rame, kemudian muter musiknya dia suka, dia berasa ada soundtracknya tuh, Iya. main karakter tuh. Iya. Habis itu bikin kopinya makin sat gitu. Cuman permasalahannya, musik untuk barista bikin semangat itu adalah musik petaka bagi pengunjung coffee shop yang ingin ngopi santai kan. Iya itu yang kurasakan. Nah itu berarti bertabrakan kepentingan kan. Iya. Barista butuh musik semangat untuk dia kerja dengan full power. Hah? Sementara pengunjung butuh musik yang slow mellow untuk tenang kan. Iya. Nah itu solusinya adalah baristanya pakai headset besok musik nge-shift-nya. Customernya juga pakai headset. So ya. Tapi memang ada beberapa konsep yang mungkin memang musiknya diputar terlalu keras dan memang itu tidak ideal menurutku. Karena Benar. gini, kalau musiknya terlalu keras, imbasnya apa? Iya, orang yang nongkrong nggak bisa ngobrol. Betul. Endingnya apa? Mereka akan menaikkan nadanya kan? Betul. Saling bersaing nada. Iya. Suara jadi ya. Jadi gini, semakin keras musik coffee shop, semakin keras juga orang-orang yang datang ke sana, pengunjung di sana ngobrolnya. Dan itu semakin membuat suasananya menjadi chaos. Benar. Yang ingin nyantai duduk kesel sama musik, kesel sama tongkrongan sebelah yang suaranya terlalu keras. Cuman yang suaranya terlalu keras itu juga sebel sama musiknya. Benar. Kalau musiknya dipelanin, mereka juga ngomongnya akan semakin pelan. Benar. Kalau musiknya tuh nyaris nggak ada, percayalah mereka akan diem-dieman. Karena takut obrolannya didengar yang lain. Iya, karena gini, semakin keras musik atau semakin pelan musik itu ngefek ke kita ingin ngobrol seberapa keras. Setuju. Itu setuju. Jadi bayangin misal di Amboja nih ya, hampir gak ada musiknya. Yang teriak-teriak cuma kita, Bil.
Ini kalau nggak ada kita, hening, Bil. Hening. Kita datang ke coffee shop, indoornya jazz pelan, pasti hening. Bener. Mereka mau ngomong aja pakai chat, Enggak ngapa harus chat. bisik-bisik lah setidaknya. Tapi kalau musiknya itu mulai Hindia, mereka mulai berani ngobrol. Berpengaruh ya. Pengaruh Masa musiknya, sih? bener musiknya The Sigit, oh teriak-teriak mereka. Tapi nggak tahu ya, apa emang aku belum pernah nemu aja. Kok aku jarang denger ya coffee shop yang mutar dangdut koplo. Oh, mungkin kamu aja yang belum tahu, Bil. Coba ke Pantura. Emang iya. Itu coffee shop bukan tapi Bukan, apa itu kopi ada. pangku? Kopi pangku. Jadi kalau di kopi pangku pasti ada tuh dangdut, musik-musik dangdut gitu. Oh enggak gini. Kamu nggak pernah nemu coffee shop yang muter dangdut koplo? Sangat jarang sih aku nemuin. Itu adalah pertanda kamu belum pernah datang ke coffee shop terlalu pagi, Bil. Karena percayalah, coffee shop saat pagi itu adalah menunjukkan selera musik Barista. asli Baristanya. barista dan anak-anak kecilnya. Mulai dari dangdut koplo ya, meskipun itu tidak salah, mulai dari dangdut koplo, Nggak salah. mulai dari musik-musik metal yang kerasnya itu keterlaluan, mulai dari jatilan, musik jatilan, bahkan campur sari bahkan, itu semua akan diputar saat mereka opening. Closing juga nggak sih? Closing juga. Closing biasanya lagu Indonesia Raya. Kalau nggak sayonara. Jadi musik-musik yang benar-benar mereka suka akan mereka play saat orang-orang, saat pengunjung itu belum berdatangan. Itu baru bisa kita jumpain. Baru musik bisa itu. kita jumpai. Karena kalau sudah ada pengunjung berdatangan, mungkin manajernya bilang, udah kalau profesional musiknya yang pelan-pelan aja. Emang nggak boleh koplo dipelanin aja. Maksudnya koplonya tetap jalan, dangdut koplonya. Tapi pelan. Tapi pelan. Ya nggak enak, koplo kan harus keras, Bil. Masa koplo kayak Horek ya, harus bawa horek. iya. Ya mungkin kalau misalnya konsepnya memang dangdut nggak masalah. Iya. Cuman kan pasti konsepnya misalnya kayak Amboja gini, misalnya soft pelan-pelan santai kayak gini ya Pak. Mestinya lebih enak yang pelan-pelan aja. Tapi kalau konsepnya memang konsepnya itu full dangdut koplo, puter aja. Ya menarik, jarang loh. Oh, jarang aku nemuin. Bener. Nah mereka biasanya, ini coffee shop yang katakanlah ada konsepnya dangdut koplo, Ya. saat running full dangdut koplo, saat opening jazz. Itu gimana? Kan dibalik. Jadi kalau kamu bilang kok nggak ada coffee shop yang muter dangdut koplo, itu adalah tanda kamu belum pernah ke coffee shop sebelum coffee shopnya opening. Karena gini, sebelum opening biasanya bahasanya itu cuman kaosnya dilepas, ngepel, masih ada jemuran-jemuran di sana sini, sambil ngepel, sambil dengerin dangdut koplo keras-keras. Begitu ada pelanggan, langsung bingung. Maaf, baru kemudian musiknya diganti. Selamat datang Kak Marika. Langsung ganti mode. Cuma gak apa-apa, itu kan seru. Gak ada yang salah juga dengan itu. Paling cuma diketawain. Gak apa-apa, Mas, muter aja terus. Iya lah, karena emang senikmat itu koplo. Koplo itu senikmat itu. Bener kan? Bener, Jadi bener. orang-orang yang bilang koplo itu kampungan, mereka yang kampungan. Anda yang kampungan. Betul. Belum tahu nikmatnya koplo. Kamu pernah datang ke konser dangdut koplo belum? Belum. Karena aku emang nggak suka nonton konser. Oh. Aku orang yang musisi, tapi aku sebenarnya bisa bilang kurang suka Nonton konser? nonton konser karena rame. dan kalaupun kebetulan aku nonton, biasanya aku di daerah FOH yang nggak banyak orang. Enggak, Billy tuh nggak suka nonton konser tapi sukanya nampil di konser. Itu benar. Benar. Iya kan? Habis itu rame ah. Itu juga cukup bingung sama diriku sendiri. Aku di posisi yang ke depan harus menerima konsekuensi akan rame. Gimana ya? Tapi ya beda sih. Karena kan kalau nonton itu kan menjadi part of mereka kan. Tapi kalau misalnya kamu tampil kan, kamu yang menghibur mereka kan. Yeah. Energinya beda. Mereka datang bayar, kamu datang dibayar. Itu dia. Tapi so far aku sejauh ini kalau nonton konser selalu dibayar sih. Gratis. Itu lebih ke nge-crew begitu. Lanjut loh. Ini besok kita akan mencoba set yang luar biasa abis ini. Wah, benar. Bener ini. Benar. Kalian belum pernah lihat konsepnya. Ini apa nama podcastnya? Sebelum kamu bangun. Sebelum kamu bangun. Sebelum kamu bangun, kita sudah ganti set besok.
Boom, kita pembahasan. akan menguasai Indo. Kita akan habiskan aja semuanya. Ini sejam deh. Bridgingnya gimana ya? Nggak tahu. Kalau ngomongin nongkrong di coffee shop, BTW, enggak, ini bukan mau ke situ, aku mau ngobrol. Maksudnya, Mas bukannya tanggal 6 besok berangkat ya? iya betul. Ke Bangkok. Betul. Apa kegiatan apa? Ada event World of Coffee di Bangkok kebetulan. Kemudian aku datang ke sana, ya udah datang ke Bangkok. Kemudian aku akan menyebarkan kopi-kopi Indonesia ke barista-barista Bangkok di sana. Mas bawa beans. Bawa beans. Jadi Oh. udah tak kemasin kecil-kecil itu. Pas pertama di World of Coffee, di beberapa venue tak ajak ngobrol, terus ini tak cobain. Abis itu aku akan menghubungi beberapa coffee shop yang agak-agak bisa kayak ngobrol gitu, kayak semi slow bar. Itu akan datang, aku akan bilang, aku akan datang dari sini, aku akan membawa beans. Mas udah. Belum, cuman Udah bentar tinggal lagi. amin berapa? Ya nggak apa-apa. Mereka nanti lupa kalau terlalu jauh. Oh berarti Mas akan mendatangi coffee shop di Bangkok. Iya, dan tak nih beans Indonesia. Enak-enak kan? Iya. Misi menyebarkan beans Indonesia. Ke luar negeri. Ke luar negeri. World of Coffee ke Bangkok. Jadi biar orang-orang Bangkok merasakan kedahsyatan kopi-kopi Iya. Indonesia. Harus kasih tahu. Betul. Bawain jagung nggak? Bawain jagung. Itu yang tradisional. belum. Jadi misiku ke Bangkok besok selain datang ke event kopi adalah menyebarkan kopi-kopi dari terutama Jawa Tengah ya, Iya. dari Jawa Tengah ke orang-orang Bangkok di sana biar mereka tahu seberapa enak kopi-kopi Jawa Tengah dari Indonesia. Chapter Bangkok. Chapter Bangkok. Dan kita besok akan podcast via Zoom. Semoga sinyalnya kencang. Mas aku nitip Mas. Nitip misi ke Mas ke Bangkok. Apa itu? Berangkat. Tolong pastikan di sana. Di sana cewek apa? Bridging apa, Bri? Aku nitip di Oh. sana. Jatuh, Bil. Apa? Nitip di Bangkok itu umum nggak atau anti nggak kalau cewek bayarin cowoknya ngopi? Oh, mau bridging ke sana ya. Nanti aku akan mau mencari tahu itu ya. Sekarang di Indonesia aja, Bil. Enggak apa-apa, Bil. Ulangi lagi enggak apa, Bil. Menurutmu nggak apa-apa. Aku hargai effortmu, Bil. Luar biasa, Bil. Oh, keren. Ulangi, Bil. Cewek. Menurutmu gitu. Lanjut. Menurut Mas Larka, cewek Terlalu lama. kalimatnya kayak kurang pas gitu loh. Enggak mana? Yang mana sih? Ini Cewek jangan mau bayarin cowok ngopi kan tinggal gitu. Oh iya juga sih. Menurutmu gimana? Gimana? menurut Mas, cewek jangan mau bayarin cowoknya ngopi. Nadanya salah. Iya ya. Iya, karena dia kurang pas ya. Kamu setuju nggak Mas dengan statement ini? Nah gitu. Oh iya, benar. Tidak akan aku cut. Tolonglah di-cut kayak gini-gini. Nggak usah. Menurut Mas setuju nggak sama statement ini? Kalau cewek itu jangan mau bayarin cowoknya ngopi. Wah menarik nih. Menurutku tergantung kesepakatan. Ribet banget. Lo Kenapa? Apa? Enggak gini loh. Kesepakatan. Kenapa ada gentleman agreement di situ? Enggak. Jadi cewek boleh bayarin cowok ngopi kalau misalnya Ceweknya yang ngajak nongkrong. iya, itu ya. Atau gini, ceweknya butuh diajarin sesuatu sama cowoknya. Jadi itu kan tukar ilmu sambil nongkrong kan? Oke, Paham nggak? kebutuhannya di Kebutuhannya cewek. Iya, jadi tergantung kebutuhannya dia nih. Oh, aku mau kamu ngajarin aku ini di coffee shop ini, aku bayarin. Tidak apa-apa menurutku. Nggak apa-apa cewek bayarin. Ya nggak apa-apa. Karena ya memang harusnya kayak gitu karena dia yang butuh untuk diajarin kan. Ya udah, nggak apa-apa kalau menurutku itu nggak apa. Ditambah gini. Kalau sekarang aku setiap kali nongkrong di coffee shop, yang bayarin istriku. Dan cewek. Cewek selalu bayarin aku ngopi. Karena uangnya semuanya di istri Mas. Iya, nah itu dia. Kalau udah nikah, biasanya yang selalu bayarin makan, ngopi, apapun istri, ceweknya. Jadi nggak masalah cewek bayarin cowok ngopi. Nggak masalah.
Kenapa? Nggak masalah. Nggak masalah, kenapa memangnya? Loh, aku juga nggak masalah. Lah menurutmu masalah nggak? Enggak. Kenapa nggak masalah? Karena menurutku seharusnya ketika bayar tuh part paling seru ya ketika bayar atau nongkrong itu part bayarnya seru banget, rebutan bayar tuh hal paling seru menurutku. Ya berarti kamu harusnya masalah dong kalau akhirnya kamu kalah bayarin. Oh itu masalah ketika aku kalah cepet buat bayarin itu masalah buatku. Cuman itu part paling seru bayarin duluan. Kadang aku rebutan bayar tuh menurutku part paling seru sih ketika nongkrong. Kayak aku tiba-tiba pura-pura cabut padahal aku ke kasir bayar. Oh. Itu seru banget. Oke, Seru banget. Jadi nggak peduli aku mau nongkrong tuh kayak cowok harus bayarin, cowok harus bayarin. Nah rebutan bayar lebih seru. Berarti besok kalau misalnya siapa pun nongkrong dengan Billy, serahkan Kenapa ke sih Billy aja. semua bahasan lempar ke aku? Berarti kan kamu seneng Oh bayarin kan? bener seneng Ya bayarin. udah berarti besok kalau setiap siapapun nongkrong dengan Billy, dia seneng bayarin. Oh bener. Gitu kan? Bener. Gak apa-apa, ini juga kamu yang bayarin kan? Murah, Bin? Murah. Makanya. Tanggal 8, 9, 10 nanti promo diskon 50%. Kacau. Americanonya 15.000 dapat 2. Kalau kamu minum, nah itu bisa untuk traktir juga kan. Nah ya. Jadi menurutku, cewek bayarin cowok itu tidak masalah sama sekali. Tapi kan ada yang ini mas, ya. Ntar cowoknya dapat red flag, ntar bilang red flag cowoknya red flag. Nah itu dia masalahnya. Gini, intensi nongkrongnya apa dulu nih? Intensinya ngedate, profesional, atau suami istri? Nongkrong biasa. Kalau cuma temen ya ngapain cowok harus bayarin cewek? Kalau cuma temen ya bayar sendiri. Nah tadi statement gua, Apa? aku seneng aja rebutan bayar tuh entah itu untuk teman apapun. Kok kamu nggak pernah gitu sih? Kok kamu nggak pernah gitu? Targeting soalnya tertentu. Nah itu kan, berarti kamu memang Enggak, ke semua. Maksudnya, jadi gini, kan itu tergantung intensi nongkrongnya itu apa. Oke. Kalau misalnya mau dating, kalau aku, ya aku akan bayarin. Kalau intensinya dating misalnya. Yeah. Kalau misalnya, bahkan kalau misal profesional, ya aku akan bayarin. Tapi kan pun kalau dating juga, emang kenapa kalau cewek yang bayarin? Nggak apa-apa. Lu ya nggak apa-apa, cuman kan kalau aku lebih suka bayarin. Ya sama. Dibayarin pun nggak apa-apa, Iya. gantian pun nggak apa-apa. Gini, aku yang bayar semua minumannya, semua makanannya, dia yang bayarin parkirnya. Fair kan? Gimana fairnya? Terus kita cari parkirnya yang valid. Padahal bawa motor. Biar imbang. Fairnya gitu aja deh. Aku bayarin kopinya, dia bayarin parkirnya, tapi parkirnya di mall. Dikira murah ternyata tunggakan sebulan. Gak eksklusif tuh loh. Kamu ini parkirnya iya, parkirnya di seberang. Aku duluan yang mesen, gak parkir duluan. Gitu, jadi tidak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nggak ada tuh cowok-cowok. Sebenarnya yang bener sih, setuju juga, tergantung intensi tujuan nongkrongnya gimana. Kalau emang yang ngajak ya cowok sih sebisa mungkin Betul. harus bayar. Cuman aku juga nggak mempermasalahkan juga sampai misal ketika cowok yang ngajak ternyata itu tadi yang bilang kenapa rebut-rebutan itu seru banget. At the end ternyata ceweknya yang berhasil bayar. Ya menurutku juga nggak masalah. Tinggal ntar bisa balas di lain hal kok. Misal nongkrong. Parkir. Bukan, maksudnya misal cewek yang bayar ngopi ya pesen makan. Maksudnya banyak cara. Banyak cara untuk akhirnya gantian, kecuali kalau misalnya memang dia tidak punya duit itu ya. Akan sama. Usah diajak Tapi gitu. gini, iya sih menurutku gini. Sesuka-sukanya kita ditraktir, tapi kalau kita ditraktir terus kayak harga dirinya hilang nggak sih, Bil? Lebih Kayak malah potensi buat mau nongkrong lagi tuh malah agak nggak enak. Betul, Karena iya. selalu dibayarin. meskipun ya sebenarnya kita fine-fine aja bayarin gitu kan. Bener, meskipun kita sebenarnya fine aja dan niat kita bayarin ya biar bisa ketemu sama Biar dia nongkrong kan? Bener. Iya betul. Jadi kalau misalnya kamu dibayarin terus kalau ngopi, itu adalah cara biar kamu tuh mau ngopi. Dan sebenarnya orang yang membayari kamu memang pengen ketemu kamu. Cakep itu. Iya, pengen ngobrol sama kamu gitu. Habis itu begitu datang udah ketemu tinggal. Itu Belum lebih dibayar. Lebih ke ngeprank. Aku sebel banget kalau aku jalan sama masku, siap diajak nongkrong kemana yang ternyata spend banyak,
Terus alasannya, duh Bil, dompetku ketinggalan, merinding aku. Dikerjain gitu terus aku. Pernah? Pernah lah. Pernah. Aduh Bil, aku pulang dulu ya, dompetku tinggal tonjok. Atau aku ke toilet dulu capek. Aku tonjok semua, aku selalu digituin, dikerjain terus aku. Endingnya kamu yang bayar? Enggak lah. Oh, cuman digodain. Iya, godain. Cuma digodain. Cuman kan merinding mas, kok nggak balik-balik. Tapi ya paling merinding kalau nggak bisa kris sih. Wah, sumpah itu iya bener-bener itu merinding banget sih, merinding banget. Apalagi sudah pede, kalau semua sistem pembayaran sudah kiris. Betul, mungkin kata nggak bisa kris. Oh, aduh, gimana ya? Apa aku nyuci aja ya? Mas masih mending pembayaran kiris nggak ada. Udah aku nggak punya HP, pembayarannya cuman kris. Itu lebih merinding. Jadi ya kadang cash itu perlu ya untuk momen-momen kayak gitu ya. Ditambah parkirnya nggak bisa kris. Ah, momok sih sumpah. Makanya Sumpah. tukang parkir harusnya nyediain kris ya. Benar, Itu harusnya. benar. Oh, setuju. Atau gini, bayar parkirnya di kasir. Include. Include. Oh, itu lebih enak dong. Itu lebih enak. Urusan pembagiannya gimana? Urusan coffee shop dan tukang parkirnya. Karena aku sering banget udah berangkat mau OTW sudah di jalan. Sadar gak bawa cash? Jadi bete karena nggak bawa cash. Iya, jadi kayak Karena kepentingannya cuma buat bayar parkir. iya, makanya. Jadi menurutku memang bayar parkir sebaiknya include di kasir. Setuju? Pembagiannya gimana? Terserah. Terserah. Jadi tukang parkir tinggal bekerja seperti biasanya, tidak Bener. perlu narik-narikin, Bener. tidak perlu takut orangnya kabur. Itu aja. Pas Bener. pesan kamu pakai mobil atau pakai motor, Kak? Jalan. Minta dicoret juga. Minta dicoret, Mas. Tolong dikurangin ya di notanya ntar. Parkir saya jalan soalnya. Emang niat nggak mau bayar parkir sih itu. Tapi nggak sehat. Ya sehat. Jalan. Normal loh jalan. Bener, normalisasi jalan kaki kemana-mana. Iya, kenapa ya habit nongkrong kita itu harus naik motor dulu? Padahal pun kalau misal ditelaah lebih jauh, ada aja yang rumahnya sebenarnya di belakang coffee shopnya, harus sampai naik motor. Padahal dia tidak tahu kita lari 10 kilo. Hanya untuk ngopi. Hanya untuk ngopi. Hanya untuk Enggak sih, ngopi. kita parkir di coffee shop habis itu lari sih, Bil. Kenapa kita ke situ lagi? Karena motor kita di situ. Bener, ya mungkin kayak itu ya. Lanjut. Masih banyak kan? Aku happy banget loh kemarin. Kenapa? Kita air ya, baristanya menyapa aku meskipun dengan skenario. Cuman akhirnya kamu dinotis barista sebuah coffee shop ya? Ya, pada akhirnya seumur hidup akhirnya aku dinotis. Tapi butuh yang lebih natural aja sih. Nggak usah direncanain kayak gitu. Jadi teman-teman besok kalau Billy datang, sapalah dengan ramah, dengan lembut. Secentil mungkin bahkan. Karena jujur saya happy itu sih, bener. Barista kalau tahu menu favorit pengunjung yang setia, itu happy banget sih. Aku ngerasain kesenangan itu ketika barista, aku datang, dia udah tahu aku mau mesen apa. Happy banget. Oh iya sih. Itu adalah tanda bahwa kamu itu sudah masuk ke list pelanggan kesayangan Bill. Oh iya, kayak gitu. Kalau sampai barista tahu, kalau sampai barista apal pesenanmu, artinya kamu sudah ke notice mereka. Masuk tuh dalam leaderboard. Leaderboard, bisa mungkin ada itu, ada daftar pengunjung coffee shop yang itu pesenannya kami hafal. Akan gugur begitu kamu ganti menu. Betul, itu setuju. Karena gini, menyenangkannya adalah begitu kita datang, mereka langsung bilang yang biasanya ya, atau langsung long black ya. Ya. Meskipun kita sebenarnya ingin nyoba, ya kayaknya hot cap menarik sih. Cuman karena dia sudah kayak gitu, akhirnya aku pesennya long black. Saya dalam hati Kak, oh aku mau hot cappuccino karena ini masih dingin, kayaknya hot cappuccino ini menarik banget nih. Pas datang, long black ya Kak? Iya. Padahal menghargai dia benar. yang sudah apal pesanan Benar. long black dan air mineral dingin ya. Takutnya algoritmanya rusak. Algoritmanya rusak, nanti dia bingung. Bingung ke depan. Pas dia datang, aduh, dia Ini yang mana nih ya? Benar. Jadi emang harus konsisten. Harus konsisten. Dan itulah pentingnya setiap coffee shop kalian pesennya beda-beda teman-teman. Ya biar di coffee shop ini aku diapalin hot cappuccino, di coffee shop ini aku diapalin long black, di coffee shop sana aku diapalin es kopi susu. Segitunya lah. Jadi biar apa? Biar di coffee shop A kita tidak akan tergoda hot cappuccino, karena kalau aku mau hot cappuccino aku ke coffee shop B.
nggak pernah kepikiran sampai itu sih. Lo iya kan, biar algoritmanya tidak berubah, Benar, Bil. benar, Biar benar. tiba-tiba aduh, dia mau pesen yang apa ya? Berarti kan tapi kita harus punya kopi shop favorit yang banyak dong. Ya tidak, lo kan kan sehari itu ada 24 jam, Bil. Sehari bisa Makasih infonya. sehari bisa nongkrong 3 kali kan? Pagi, setelah lari, ngopi yang panas-panas. Agak siangan dikit, yang SS. Agak malaman dikit, kopi susuan mungkin. Ya malam-malam kopi susuan benar. Iya kan, biar bisa relax. Karena kan susu bikin ngantuk kan. Tapi kalau ke Amboja, menurutku akan bingung sih. Benar sih. Karena gue 3 tempat nongkrong sehari itu, semuanya di sini. Wede, terlalu CTA, Be. Menarik, Iya kan? menarik. Kenapa gitu? Kopi susunya enak. Susunya oke. Creamy. Hot americanonya oke, es americanonya oke. Diskon pula 50% bisa 8910. Ternyata ini tayang tanggal 11. Enggak lah. Nanti langsung tayang. Jangan. Langsung tayang gitu. Nah, bingung kan kalau ke sini? Benar, Bingung nggak tuh? Kesini lagi sih kataku Iya. siangnya. Terus kalau malamnya. kalau kemudian bingung, oh, di sini pesen apa ya? Ya pesen tiga-tiganya nggak sih? Karena mau nongkrong ngerjain kerjaan sampai lama. Benar, kursinya enak, kerjaan beres, kopinya 3 langsung. Hot americano, es kopi susu 1 terserah. Terserah, bebas. Terserah. Coba Terserah. satu persatu karena murah. 8910, yang penting ada diskon 50%. Oh, spoiler. Apa? Di menu makanannya, makanan beratnya terlihat enak-enak semua. Ada tumpeng. Ada tumpeng. Nasinya Illuminati. Nasinya piramid. Piramid. Nah ini benar. Tumpeng itu bentuk atau jenis makanan? Oh, aku paham maksud Mat. Apakah penggunaan kata tumpengnya itu karena dia bentuknya segini atau karena makanannya maka itu disebut tumpeng? Gimana ini? Bentuknya, Tumpeng itu bentuk. bentuk kayaknya. Jadi apapun bisa jadi tumpeng. Bisa. Bisa. KFC ayam goreng Itu jadi tumpeng. ditumpuk mengerucut segitiga tumpeng. Tumpeng. Piramid pun tumpeng berarti. Berarti tumpeng itu nggak harus selalu nasi kuning. Mesir itu masih lucu banget sih. Aduh, kebayangannya kita misal ke Mesir buat tumpeng. Di atasnya ada daun pisangnya, Ben. Ayam manis, Di sampingnya ada serundeng. serundeng telur. Jadi tumpeng adalah bentuk. Harusnya bentuk nggak sih? Karena kita akan bilang tumpeng ketika kita menemukan makanan berbentuk seperti piramid. Piramid, bener kan? Berarti putih bisa nasi putih bisa berbentuk tumpeng, nasi udah bisa berbentuk tumpeng, nasi goreng pun bisa berbentuk tumpeng. Tumpeng. Kan? Tumpeng pun bentuk segitiga. Bener. Iya, aku yakin nih. Tumpeng itu bentuk deh kayaknya. Benar, iya. Apa itu? Kan nggak mungkin. T-nya apa? Telur. Jangan-jangan Uduk. urap. Kan ada urap-urapnya kan? M. Apa? Baceman. P. Pecelan. Endok. Weh, persingkatan ya? Tumpeng. Tapi kok Iya, tumpeng. kenapa di ending jadi singkatan lagi, Ben? Karena secara komposisinya itu terus loh. Iya sih, iya sih. Jadi tumpeng itu makanya ada potong tumpeng kan. Nah, kadang tumpengnya putih. Tumpeng ketika dipotong masih tumpeng ya. Tumpul. Kalau ketika tumpeng dipotong, maknanya bukan jadi tumpeng, fix. Tumpeng itu bentuk. Benar, benar. Makanya ada potong tumpeng, setelah dipotong jadi tumpeng kecil. Tumpengnya dipotong. Closing Bill, udah Bill. Itu buat besok aja Bill. Udah sejam Bill. Jadi gitu guys, jangan lupa sebelum kalian bangun, kita sudah bangun untuk lari. Promo-promo lah, CTA terakhir. Jangan lupa datang ke Amboja
tanggal 8, 9, 10 Mei ini karena ada grand opening ya, harusnya itu grand opening. Reopening lah, reopening. Reopening ada promo diskon sebesar 50%. Semua kopinya ya. Semua kopinya. Dan kopi-kopinya, es kopi susunya itu sangat cocok untuk Gen Z. Jadi area Dembangan, pokoknya semua warga Jogja harus ngumpul di Amboja, ramaikan. Ramaikan. 8, 9, 10 dan seterusnya. Manfaatkan tanggal 8, 9, 10 kalian. Buat WFC, buat nongkrong sama teman kalian di sini. Buat datengin reopening Amboja Memang itu acaranya. dan lain-lain. Sebenarnya datang ke Amboja, es kopi susunya cocok untuk Gen Z, 8, 9, 10 ada diskon semua kopi 50% di Dembangan. Dembangan baru sih, di Dembangan baru. Iya, Dembangan baru ya? Deket lah, deket dengan Lipo Mall. Pokoknya di pinggir jalan tepat, area parkirnya luas, area indoornya nyaman, ada lightingnya, Ini lightingku. ada tabletnya. Tablet Mas. Udah, oke, Udah. gitu. Sampai jumpa di Sampai jumpa di episode selanjutnya. Di ketika kalian belum bangun. sebelum kamu bangun. Ketika sebelum kamu bangun.